Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, perkenalkan nama kakak Indah Febri Anitasari. Kakak berasal dari program studi Pendidikan Matematika Universitas Jember. Kalian bisa panggil kakak dengan sebutan Kak Indah. Adik-adik tahu tidak, kali ini kita akan belajar tentang materi apa? Ya, seperti yang ada di awal video tadi, kita akan belajar tentang materi aritmatika modulo. Mungkin di sini adik-adik ada yang sudah mendengar atau pernah belajar tentang aritmatika modulo? Oh, ada mungkin ya yang sedikit-sedikit belajar atau mungkin ada yang belum tahu sama sekali. Nah, buat adik-adik yang belum tahu sama sekali atau adik-adik yang juga ingin memperdalam tentang materi ini, kalian bisa belajar bersama Kak Indah kali ini. Ikuti penjelasan kakak berikut ini ya. Kita akan belajar tentang materi aritmatika modulo. Aritmatika modulo terdiri dari berapa kata adik-adik? Ya, terdiri dari dua kata. Yang pertama ada kata aritmatika, yang kedua ada kata modulo. Nah, untuk aritmatika sendiri, aritmatika itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu aritmos, yang artinya angka atau ilmu hitung. Nah, aritmatika ini merupakan cabang matematika yang mempelajari tentang operasi dasar bilangan. Nah, operasi dasar bilangan itu apa, Kak? Operasi dasar bilangan itu ada penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan juga perkalian. Nah, sedangkan modulo itu adalah sisa pembagian. Maka, aritmatika modulo itu merupakan pembagian bilangan bulat yang menghasilkan sisa pembagian dari hasil pembagian tersebut. Nah, aritmatika modulo itu dioperasikan dengan operator mod MOD seperti yang ada di atas. Nah, MOD ini atau mod ini merupakan kepanjangan dari modulo atau modulus. Notasi dari aritmatika modulo itu adalah A modulo M atau A mod M. Bisa dilihat ya adik-adik di atas. Nah, A-nya itu merupakan bilangan bulat dan M-nya itu juga merupakan bilangan bulat yang harus lebih dari 0. Di mana ini memiliki ketentuan nih. Jika A dibagi dengan M, maka akan menghasilkan sebuah sisa pembagian yang dimisalkan dengan R. Maka bisa diperoleh A modulo M itu sama dengan R atau A sama dengan M dikalikan Q ditambah dengan R. Nah, ini merupakan bunyi dari teorema keterbagian. Mungkin di sini adik-adik banyak yang bingung ya, Kak, maksudnya dari kalimat itu apa sih, Kak? Aku masih belum paham nih, Kak. Nah, biar adik-adik lebih paham, kakak akan memberikan contoh nih untuk menghitung aritmatika modulo. Adik-adik simak dengan baik ya, agar kalian bisa lebih paham. Seperti yang adik-adik tahu tadi, jika A modulo M sama dengan R, maka A sama dengan M dikalikan Q ditambah dengan R, di mana A, M, dan Q itu merupakan bilangan bulat dan R itu merupakan sisa pembagian. Nah, kakak coba beri contoh ya. Contoh yang pertama, 23 modulo 5 sama dengan 3. Nah, di sini kita harus analisis dulu nih satu-satu. Yang termasuk A itu yang mana? A adalah 25. M-nya berapa? M-nya adalah 5. Dan R-nya berapa? R-nya adalah 3. Sesuai dengan bentuk yang tadi ya, A modulo M sama dengan R. Nah, bentuk ini kita ubah nih menjadi A sama dengan M dikalikan Q ditambah dengan R. A-nya tadi berapa? A-nya adalah 23. Sama dengan M dikalikan Q. M-nya berapa? M-nya adalah 5. Dikalikan dengan Q ditambah dengan R-nya adalah 3. Berarti 23 sama dengan 5 dikali Q ditambah dengan R. Nah, sekarang kita cari Q-nya nih. Q-nya itu merupakan bilangan bulat. Nah, Q ini didapatkan dari 5 dikali Q. 5 dikali berapa yang kalau ditambah dengan 3 sama dengan 23? 5 dikali 4, berarti nilai Q-nya adalah 4. Nah, berarti sama dengan 23 sama dengan 5 dikali 4 ditambah 3.
23 sama dengan 20 ditambah 3. Paham adik-adik? Nah, biar kalian lebih paham lagi, kakak kasih contoh yang kedua. Sebelum melaju ke contoh yang kedua, kakak akan mematangkan nih konsep aritmatika modulo kalian. Nah, seperti yang kakak berikan contoh sebelumnya, yaitu 23 modulo 5 sama dengan 3. Nah, 3 ini dapat dari mana, Kak? Konsepnya ini sebenarnya seperti apa sih, Kak? Nah, 23 modulo 5 itu artinya 23 dibagi dengan 5 sama dengan 3. 3 ini adalah sisanya. Berarti 23 dibagi dengan 5 itu sisa berapa? 23 dibagi dengan 5 hasilnya 4. Sisanya adalah 3. Berarti 23 modulo 5 sama dengan 3. A modulo M sama dengan R. R-nya adalah sisa pembagian. Paham ya adik-adik sampai sini? Biar kalian lebih paham lagi, kakak kasih contoh yang kedua. 27 modulo 3 sama dengan 0. Kok bisa? Kita lihat lagi. A-nya berapa? A-nya 27. M-nya berapa? M-nya adalah 3 dan R-nya adalah 0. Kita ubah nih bentuknya menjadi A sama dengan M dikalikan Q ditambah dengan R. Berarti 27 sama dengan 3 dikalikan dengan Q ditambah dengan 0. Nah, 3 dikalikan dengan berapa? Kalau ditambah dengan 0 menghasilkan 27. Dikalikan dengan 9. Berarti 27 sama dengan 3 dikalikan 9 ditambah dengan 0. Maka 27 sama dengan 27 ditambah 0. Apakah sudah mulai paham adik-adik? Kakak beri contoh lagi ya untuk yang terakhir agar adik-adik lebih paham. Contoh yang terakhir adalah 6 modulo 8. Nah, coba kita lihat lagi nih. A-nya berapa? A-nya adalah 6. M-nya berapa? M-nya adalah 8. Dan R-nya berapa? R-nya adalah 6. Kita ubah ya menjadi A sama dengan M dikalikan Q ditambah dengan R. Berarti menjadi 6 sama dengan 8 dikalikan dengan Q ditambah dengan 6. Oke? Paham ya? Ini dapat dari mana? Nah, sekarang 8 dikali berapa nih? Kalau ditambah dengan 6 menghasilkan 6. Berarti dikali dengan 0. 6 sama dengan 8 dikali 0 ditambah dengan 6. Artinya 6 sama dengan 0 ditambah dengan 6. Paham ya adik-adik untuk contoh dari aritmatika modulo. Diingat ya adik-adik, untuk seperti 3, 0, dan juga 6 ini adalah sisa pembagian. Jangan lupa ya, itu merupakan sisa pembagian. Karena kakak rasa kalian sudah paham terkait perhitungan aritmatika modulo, maka selanjutnya akan kakak beritahu nih aplikasi atau penerapan aritmatika modulo di dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya adalah perhitungan weton. Nah, adik-adik sudah pernah mendengar tidak? Apa itu weton? Weton adalah hari kelahiran. Weton ini berasal dari bahasa Jawa, yaitu wetu yang artinya lahir. Sebelum kita membahas ini lebih dalam, adik-adik bisa simak dulu ya video yang akan kakak tayangkan berikut ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, Mas Rayanza. Iya, Dek Indri. Udah siap-siap ya, Dek? Iya, Mas, sudah. Ayo kita pergi. Iya, ayo, Dek. Tujuan kita jadi ke kafe kan hari ini? Iya, Mas. Jadi, ada juga beberapa hal yang perlu aku bicarakan untuk kedepannya. Oh iya, Dek, boleh. Sekalian di mobil juga kita bicaranya. Ayo. Iya, ayo, Mas. Gimana, Dek? Katanya tadi ada yang mau dibicarakan. Oh iya, jadi begini Mas, berhubung keluargaku sangat menjunjung tinggi tradisi adat Jawa, kemarin Bapak sama Ibu sempat berpesan ke aku untuk bertanya wetonnya Mas Rayanza. Untuk apa ya, Dek, kira-kira wetonnya?
Untuk menentukan kita ini berjodoh atau tidak, Mas, karena bapak sama ibu juga sudah setuju dengan rencana kita yang akan ke jenjang lebih serius ke depannya. Oh iya dek, boleh. Wetonnya Mas itu Selasa Pahing. Kalau adik Indri sendiri, wetonnya apa? Kalau aku sendiri sih Jumat Wage, Mas. Walah, terus bagaimana dek caranya kita tahu apakah kita ini berjodoh atau tidak? Bagaimana jika kita meminta bantuan saja, Mas, kepada Kak Indah dan juga adik-adik untuk menentukan apakah kita ini berjodoh atau tidak? Oh boleh dek. Kak Indah dan adik-adik, kita mohon bantuannya ya. Wah, ternyata kita dimintai bantuan ini adik-adik oleh pasangan Rayanza dan juga Indri untuk menentukan apakah mereka berdua ini berjodoh atau tidak. Pasti kalian bingung ya, bagaimana Kak caranya? Nah, kakak akan beritahu ya. Untuk yang pertama, kita harus mengetahui nih jumlah neptu dari kedua pasangan tersebut. Neptu, apa itu Kak neptu? Saya baru mendengar neptu. Nah, neptu itu adalah nilai tertentu dari masing-masing hari yang ada dalam seminggu dan juga nilai dari pasaran Jawanya. Nah, nilai hari dalam seminggu berarti ada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Nah, masing-masing hari ini punya nilainya sendiri, punya neptunya sendiri. Misalnya Senin itu nilainya adalah 4, Selasa itu 3, dan seterusnya. Bisa adik-adik lihat ya di tabel yang sudah kakak tampilkan di sini. Lalu nilai dari pasaran hari pasaran. Yang pertama hari pasaran itu ada Legi, terus Pahing, Pon, Wage, dan juga Kliwon. Legi ini juga punya nilainya sendiri, 5, Pahing 9, terus Pon 7, dan seterusnya. Paham ya adik-adik? Nah, sekarang coba kakak beri contoh untuk neptu kakak sendiri. Misalnya Kak Indah ini lahirnya 12 Februari 2002. Artinya weton kakak itu jatuh pada Selasa Wage. Nah, Selasa nilainya berapa? Selasa nilainya 3. Sedangkan Wage nilainya berapa? Nilainya adalah 4. Berarti jumlah neptu dari kakak itu adalah 3 ditambah 4 sama dengan 7. Kembali lagi ke kasus awal tadi, untuk menentukan apakah pasangan Rayanza dan juga Indri ini berjodoh atau tidak, hal pertama yang harus dilakukan adalah mencari jumlah neptu dari kedua pasangan. Langkah yang kedua, jumlah neptu tadi itu dibagi dengan 5 dan nanti akan menghasilkan sisa pembagian. Nah, sisa pembagian inilah yang akan menjadi patokan apakah mereka ini berjodoh atau tidak. Nah, kalian bisa lihat ya di sini ada tabel sisa pembagian. Nah, di sini ada kategorinya nih sendiri-sendiri. Jadi kalian setelah nanti mendapatkan sisa pembagiannya, kalian lihat di tabel ini apakah mereka berjodoh atau tidak. Karena dibagi dengan 5, berarti konsep modulo yang digunakan adalah modulo 5. Berarti bentuk notasinya adalah A modulo 5 sama dengan R. Maka A sama dengan 5 dikalikan Q ditambah dengan R. Paham ya adik-adik sampai sini? Nah, sekarang kakak beri kesempatan untuk kalian menentukan apakah pasangan Rayanza dan Indri ini sebenarnya berjodoh atau tidak. Silahkan dikerjakan ya adik-adik dan juga dihitung untuk membantu kedua pasangan tersebut. Bagaimana adik-adik? Tadi sudah ditentukan ya apakah pasangan Rayanza dan juga Indri ini berjodoh atau tidak. Nah, kali ini kesempatan Kak Indah untuk menunjukkan apakah pasangan Rayanza dan juga Indri ini berjodoh atau tidak. Pertama, yang diketahui apa? Yang diketahui adalah weton Rayanza yang jatuh pada Selasa Pahing dan juga weton Indri yang jatuh pada Jumat Wage. Nah, setelah itu, apa sih yang ditanyakan? Yang ditanyakan adalah apakah mereka berjodoh atau tidak. Nah, untuk cara-caranya seperti yang kakak sebutkan tadi ya. Yang pertama adalah mencari jumlah neptu dari Rayanza dan juga Indri. Nah, untuk neptu Rayanza, karena jatuh pada Selasa Pahing, maka hari Selasa neptunya adalah 3 dan Pahing itu
Neptunya adalah 9, maka 3 ditambah 9 sama dengan 12. Jadi Neptu Rayansa adalah 12. Sedangkan untuk Neptu Indri yang jatuh pada Jumat Wage, maka Neptu Jumat itu nilainya adalah 6 dan Neptu Wage itu adalah 4. Maka 6 ditambah 4 sama dengan 10. Sehingga jumlah Neptu dari keduanya adalah 12 ditambah 10 sama dengan 22. Nah, setelah itu jumlah Neptu tadi itu harus dibagi dengan 5 yang akan menghasilkan sisa pembagian menggunakan konsep modulo 5. Nah, 22 dibagi 5 itu berapa? 4. Sisanya berapa? 2. Berarti 22 modulo 5 itu sama dengan 2. Sisanya 2. Nah, sisa tadi kita jadikan patokan kan untuk menentukan apakah kedua pasangan ini berjodoh atau tidak. Nah, bisa dilihat ya di tabel 2 itu dalam kategori apa? Kategori berjodoh dengan simbol pangan yang artinya makanan. Berarti Rayansa dan juga Indri berjodoh. Nah, setelah kita tahu pasangan Rayansa dan juga Indri ini berjodoh, kalian simak lagi nih video selanjutnya yang akan kakak tayangkan. Disimak baik-baik ya. Wah, alhamdulillah Mas, kita berjodoh. Iya dek, alhamdulillah. Terima kasih ya Kak Indah. Dan adik-adik sudah mau membantu kami untuk menentukan apakah kami berjodoh atau tidak. Selanjutnya apa yang harus kita lakukan dek Indri? Sebelum kita membicarakan hal selanjutnya, ayo kita turun dulu Mas. Ngobrolnya kita lanjutkan di kafe saja. Oh ya dek, ayo. Ayo gimana dek selanjutnya? Karena kita sudah berjodoh, maka selanjutnya yang harus kita lakukan adalah menentukan hari baik untuk pernikahan Mas. Untuk menentukan hari baik tersebut, apa yang perlu kita lakukan dek Indri? Kita perlu menghitung weton yang kita miliki Mas. Tapi Mas masih belum bisa dek untuk menghitungnya. Tidak apa-apa Mas, kan ada Kak Indah dan adik-adik yang siap membantu kita. Oh iya, Kak Indah dan adik-adik kita mohon bantuan kalian lagi ya untuk menentukan hari baik pernikahan kita. Pasti kalian bingung lagi ya, bagaimana sih Kak cara menentukan hari baik pernikahan pasangan Rayansa dan Indri ini? Tenang, kakak akan memberikan clue dan juga langkah-langkah untuk kalian menentukan bagaimana mencari hari baik pernikahan. Nah, langkah pertama yang harus dilakukan adalah sama seperti yang di awal tadi. Kalian harus mencari jumlah Neptu dari kedua pasangan tersebut. Setelah jumlah Neptu itu didapatkan, maka kalian menambahkannya dengan angka baik. Angka baik itu apa, Kak? Angka baik itu adalah penjumlahan dari setiap Neptu hari dengan Neptu pasaran. Nah, setelah ditambah dengan angka baik ini, kalian harus membaginya dengan 5 dan sisa hasil pembagian tersebut itu harus bersisa 3. Karena kakak sudah memberikan langkah-langkah untuk kalian mencari hari baik pernikahan pasangan Rayansa dan juga Indri ini, sekarang kakak kasih waktu lagi nih untuk kalian menghitung dan menentukan kapan hari baik pasangan ini melangsungkan pernikahan. Bagaimana nih adik-adik, sudah ditentukan ya hari baik pernikahan untuk pasangan Rayansa dan juga Indri. Nah, kali ini kesempatan untuk kakak menentukan hari baik pernikahan untuk pasangan tersebut. Nah, tadi diketahui apa? Yang sudah kita ketahui di awal tadi adalah jumlah Neptu dari kedua pasangan, yaitu jumlahnya adalah 22. Nah, setelah itu clue kedua yaitu menambahkannya dengan angka baik. Angka baik tadi adalah penjumlahan dari setiap Neptu hari dengan Neptu pasaran. Nah, untuk lebih mudahnya bisa kalian bentuk tabel nih seperti yang sudah kakak buat. Nah, di sini ada tabel angka baik. Misalnya, Senin dengan Neptu 4 ditambah dengan Ponia yang punya Neptu 7. Berarti 4 ditambah 7 adalah 11. Jadi ditemukan angka baiknya adalah 11. Nah, kita semua cari nih pasangan setiap Neptu harinya ini. Nah, setelah itu kita temukan ya beberapa angka baik
yaitu ada angka 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, hingga 18. Nah, setelah itu jumlah neptu pasangan tadi itu ditambahkan nih dengan angka baik dari 7 sampai 18 ini. Jadi kita harus hitung nih satu per satu. Contohnya, kita ambil angka baiknya adalah 7. Berarti 22 ditambah 7 harus dibagi dengan berapa tadi? Dibagi dengan 5. Berarti 22 ditambah 7 dibagi dengan 5 sama dengan 29 dibagi dengan 5. Nah, 29 dibagi dengan 5 itu berapa? 5 sisa berapa? Sisa 4. Berarti konsep modulonya adalah 29 modulo 5 sama dengan 4. Nah, di sini kita cari nih adik-adik satu per satu dari angka baik 7 sampai 18 tadi. Nah, di sini kakak sudah mengurutkan ya dan juga sudah menghitung nih dari angka 7, 8, 9, 10, 11 sampai dengan 18. Nah, di sini adik-adik bisa lihat ya. Yang bersisa 3 itu di angka baik berapa? Di angka baik 11 dan juga 16. Setelah itu kita kembali lagi nih ke tabel angka baik tadi. Kita temukan yang bersisa 3 itu di angka baik 11 dan juga 16. Kita lihat di tabel yang mengandung angka 11 dan juga angka 16 itu di neptu hari dan juga neptu pasaran apa? Nah, yang kita temukan di Senin Pon, Selasa Kliwon, Rabu Wage, dan Jumat Legi untuk angka baik yang 11. Nah, sedangkan untuk angka baik yang 16 itu di Rabu Pahing, Kamis Kliwon, dan juga Sabtu Wage. Berarti pasangan Rayanza dan Indri bisa nih melakukan pernikahan di hari baik yang sudah disebutkan barusan. Mereka bebas nih memilih hari yang sudah ditentukan asalkan sesuai dengan yang sudah kakak sebutkan barusan. Setelah ini kakak ingin adik-adik melihat nih video tayangan terakhir dari kakak. Silakan disimak ya adik-adik. Wah, alhamdulillah ya Dek, kita sudah mendapat beberapa pilihan dari hari baik dari bantuan Kak Indah dan adik-adik. Iya Mas, alhamdulillah. Terima kasih ya Kak Indah dan adik-adik sudah mau membantu kami. Tapi Mas, sebenarnya aku kurang sreg dengan hari yang sudah ditentukan tadi. Loh, kenapa Dek? Aku sebenarnya ingin hari pernikahan kita itu jatuh pada hari Minggu. Teman-temanku bisa hadirnya di hari Minggu karena bisa libur kerja, Mas. Oh alah, gitu Dek. Untuk hari pasarannya bebas kan Dek? Iya Mas, bebas. Yang penting di hari Minggu. Oh iya Dek, kita coba minta bantuan Kak Indah dan adik-adik lagi ya untuk menentukan harinya. Iya Mas, kita minta bantuan saja. Kak Indah dan adik-adik, maaf ya, kita minta tolong bantuan kalian lagi untuk menentukan hari baik pernikahan kita. Wah, ternyata Indri kurang setuju ya dengan hari baik yang sudah ditentukan sebelumnya. Dia ingin hari pernikahannya itu jatuh pada hari Minggu, terserah dengan pasaran apapun. Untuk menentukan hari baik sesuai dengan keinginan, kita bisa nih tetap menggunakan konsep aritmatika modulo. Tenang, Kak Indah pasti akan memberikan clue dan cara-cara untuk menentukan hari baik pernikahan sesuai dengan keinginan. Nah, langkah yang pertama masih sama seperti sebelumnya, kita harus mencari jumlah neptu dari kedua pasangan tersebut. Setelah itu, jumlah neptu ini ditambahkan dengan neptu hari dan pasaran yang diinginkan oleh pasangan tersebut. Setelah dijumlahkan, maka dibagi dengan 2 dan harus bersisa ganjil. Oke, ingat harus bersisa ganjil. Nah, kakak sudah memberikan clue-cluenya. Kali ini kakak akan berikan kesempatan nih kepada adik-adik untuk menentukan hari baik pernikahan Rayanza dan Indri yang jatuh pada hari Minggu. Terserah dengan pasaran apapun, asal tetap pada hari Minggu. Bagaimana nih adik-adik? Kalian sudah menentukan ya hari baik pernikahan sesuai keinginan Rayanza dan juga Indri yang jatuh pada hari Minggu, terserah dengan pasaran apapun. Nah, kali ini kesempatan Kak Indah untuk
menentukan hari baik pernikahan untuk pasangan Rayanza dan Indri yang jatuh pada hari Minggu terserah dengan pasaran apapun. Nah, pertama yang kita ketahui tadi apa? Ya, benar, jumlah neptu dari kedua pasangan tersebut yaitu 22. Nah, setelah itu yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan adalah hari baik pernikahan yang jatuh pada hari Minggu terserah dengan pasaran apapun. Nah, langkah-langkahnya sama ya, seperti yang pertama tadi, kita harus menentukan jumlah neptu dari kedua pasangan tersebut. Jumlah neptunya adalah 22. Nah, setelah itu harus ditambahkan nih dengan neptu hari dan juga neptu pasaran yang diinginkan. Karena Indri itu ingin jatuh pada hari Minggu, maka neptu hari Minggu adalah 5. Berarti kita harus menambahkan nih jumlah neptu kedua pasangan tersebut dengan neptu hari Minggu ditambah dengan neptu semua pasaran, mulai dari Leki, Paeng, Pon, Wage, dan juga Kliwon. Yang pertama, kita harus menambahkan jumlah neptu kedua pasangan ditambah dengan neptu hari Minggu ditambah dengan neptu setiap pasarannya untuk melihat manakah yang bersisa ganjil. Untuk yang pertama, yaitu pasaran Leki. Nah, 22 ditambah dengan neptu hari Sabtu, yaitu 5 ditambah dengan neptu pasaran Leki, yaitu 5. Berarti 22 ditambah 5 ditambah 5 sama dengan 32. Harus dibagi dengan berapa tadi? Dibagi dengan 2. 32 dibagi dengan 2 itu adalah 16. Sisanya berapa? 0. Berarti dalam konsep modulonya 32 modulo 2 sama dengan 0. Sama, kita harus mencarinya untuk pasaran yang lain, yaitu Paeng, Pon, Wage, dan juga Kliwon. Seperti yang ada di atas ya, kakak sudah menghitungnya terlebih dahulu. Di sini kita lihat mana yang bersisa ganjil, pasaran apa yang bersisa ganjil. Ternyata yang bersisa ganjil itu adalah pasaran Wage dan Kliwon. Berarti pasangan Rayanza dan Indri ini dapat melakukan pernikahan di hari Minggu dengan pasaran Wage atau Kliwon. Berarti bisa Minggu Wage atau Minggu Kliwon. Paham ya adik-adik sampai sini? Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan 3 persoalan sebelumnya ya. Karena kita sudah menyelesaikan persoalan tersebut, maka tibalah kita di akhir pembelajaran. Sebelumnya kita recall dulu nih, kita sudah belajar tentang apa saja. Yang pertama kita belajar tentang pengertian aritmatika modulo. Yang kedua kita belajar tentang perhitungan menggunakan aritmatika modulo. Yang ketiga kita belajar tentang aplikasi atau penerapan aritmatika modulo di dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dengan perhitungan weton. Baik adik-adik, cukup sekian yang dapat Kak Indah sampaikan. Apabila selama pembelajaran kali ini kakak ada salah kata dan juga perbuatan, kakak mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Semoga ilmu yang kakak berikan dapat bermanfaat bagi kalian. Kakak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye adik-adik.